Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita membaca kitab, mari bersama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita memohon akan pimpinannya. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk beribadah sebagai satu tubuh Kristus. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan satu kesempatan untuk membuka telinga dan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus boleh menolong kami, memberikan hati yang teachable, memberikan hati yang haus, sama seperti pujian yang telah kami naikkan bersama-sama. Kami haus, kami mau mendengar suara-Mu. Tolong kami pada pagi hari ini. Tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kuasa dari Roh Kudus boleh menopang dirinya. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, Unity in Community. Kesatuan di dalam komunitas. Jadi sebetulnya ini adalah tema yang mungkin udah pernah kita renungkan sebelumnya, dan panggilan untuk bersatu, bersekutu, unity adalah panggilan yang umum yang kita udah pahami. Nah, tapi meski demikian kita perlu mengakui bahwa satu hal yang mungkin kita pikir sederhana ini adalah sesuatu yang sulit realitanya untuk dilakukan. Nah, kita akan sama-sama membaca dari surat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Surat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Lalu nanti kita akan baca satu ayat dari pasal yang keempat. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Kita sekali lagi membaca dari surat yang sama di pasal yang keempat, di ayat yang ketujuh. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, jadi pada pagi hari ini kita berbicara tentang unity. Tema yang kelihatannya sederhana, tapi kalau kita renungkan bersama-sama nanti, sebetulnya ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa pada pagi hari ini saya mengambil kisah dari jemaat di Korintus? Saudara, ini adalah sesuatu yang menarik, karena kalau memang kita lihat ke dalam Alkitab, sebetulnya perpecahan itu memang digambarkan di mana-mana. Termasuk di jemaat Korintus yang barusan kita baca. Saudara, saya akan sedikit memberikan background dari jemaat di Korintus. Kalau kita pahami, kota Korintus itu adalah kota yang tadinya bekas reruntuhan. Jadi kota ini abandoned, ditinggal oleh orang-orang Romawi. Gak ada yang mau tinggal di situ, karena udah jadi puing-puing. Jadi siapa penghuni kota Korintus? Yang menjadi penghuni kota Korintus adalah mereka yang dulunya bekas jadi serdadu Romawi, bekas jadi prajurit Romawi. Tetapi setelah mereka pensiun, mereka dibuang, dikasih tempat di sana. Tapi kota ini adalah kota yang mati. Nah, lalu setelah itu mantan budak dari orang Romawi,
entah itu generasi kedua atau generasi ketiga juga dibuang ke sana. Jadi penduduk-penduduk asli dari kota Korintus adalah orang-orang yang gak punya status. Orang-orang buangan dalam tanda kutip. Lalu satu waktu karena letak kotanya yang strategis, berada di dekat pelabuhan, di pusat dari dekat Athena, jadi dekat ibu kota. Saudara, mendadak kota Korintus itu menjadi kota yang berkembang. Karena banyak orang yang lalu lalang, banyak pedagang yang datang. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian menetap di sana. Lalu singkat cerita, penduduk awal, penduduk asli yang tadi saya sebutkan. Mereka mantan serdadu Romawi, mantan tentara Romawi, bekas budak. Tiba-tiba hidup itu berubah secara drastis karena mereka punya peluang. Kota ini tiba-tiba maju secara pesat. Jadi mereka mendirikan penginapan, mereka dagang dan tiba-tiba jadi kaya. Kaya mendadak. Saudara, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membangun sebuah culture, sebuah habit. Mereka berlomba-lomba. Jadi satu kelompok itu biasanya akan mengundang filsuf yang mampir gitu ya. Mereka akan mengundang filsuf lalu di-hire. Buat apa? Buat berdebat sama filsuf yang di-hire sama kelompok lain. Dan mereka banding-bandingin, orang mana yang lebih hebat debatnya? Filsuf mana yang lebih pintar? Kenalan aku atau kenalan kamu? Dan ini jadi makanan sehari-hari, jadi lifestyle mereka. Saudara, di depan saya kasih gambar ada batu. Itu adalah jalanan. Dan ada ukirannya. Saudara, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka bangun jalanan atau mereka bangun gedung gitu ya, mereka akan ukir nama mereka. Sebagai bukti bahwa ini aku yang buat, aku berkontribusi untuk komunitasku. Nah, jadi mereka berlomba-lomba untuk saingan, social comparison di kota Korintus. Sehingga ketika Paulus datang, dia kebingungan, dia kesulitan. Karena meskipun orang-orang ini sebagian jadi orang Kristen, budaya itu melekat, nempel sama orang-orang Kristen di Korintus. Sehingga apa yang terjadi seperti yang kita baca barusan, orang-orang itu membandingkan, jemaat itu membandingkan. Paulus dibanding-bandingin sama Apolos. Nah, makanya kita kenal istilah aku golongan Paulus, kamu golongan Apolos, atau begitu juga sebaliknya. Dan ini jadi situasi yang sulit. Karena meskipun secara status orang-orang di Korintus udah jadi Kristen sebagian, tapi rupanya habit yang lama itu enggak luntur begitu aja. Dan mereka adalah mantan budak. Orang-orang yang unfortunate selama ini hidupnya tertindas. Sehingga mungkin mereka punya krisis identitas. Mereka punya pergumulan dengan rasa keberhargaan diri. Nah, ketika hidup mereka itu mendadak jadi lebih baik, saudara, mereka gak bisa berhenti membanding-bandingkan diri. Mereka gak bisa berhenti yang namanya panjat sosial, pansos. Sehingga yang diperdebatin tuh apa? Karunia rohani, karunia mana yang lebih unggul, yang mana yang lebih spektakuler. Dan Paulus kesulitan untuk menghadapi jemaat di Korintus. Dan inilah yang menjadi awal dari perpecahan. Dan Paulus bilang dengan jelas sekali, kamu pikir kamu dewasa karena kamu debatin hal-hal seperti ini. Kamu pikir hal ini adalah hal yang krusial? Apakah kamu gak sadar sebetulnya kamu ini masih minum susu? Apakah kamu gak sadar bahwa kamu itu masih bayi rohani, manusia duniawi. Yang kamu perdebatkan itu adalah hal-hal yang sekunder. Nah, saudara, jadi kita paham yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus. Saya memakai satu istilah, borrowing power, meminjam kekuatan, meminjam kekuasaan. Jadi mereka bergaul dengan orang tertentu, dengan kelompok tertentu, dan itu mereka pakai untuk naikin status sosial. Lihat nih kenalan gue kenal sama si ini, gue kenal sama si itu. Lihat orang yang gue hire. Ini namanya borrowing power. Dan kalau kita lihat ke dalam hidup orang-orang modern seperti kita, saudara, ini juga terjadi. Kita itu suka melakukan yang namanya borrowing power. Ini loh kenalanku, ini loh kelompok aku. Bahkan ketika kita beli barang dengan merek tertentu, brand tertentu, saudara, kita gak peduli kondisi kantong kita kayak gimana kadang-kadang. Kita tetap pengen pakai brand atau merek tertentu. Kenapa? Karena itu giving us power. Kita melakukan yang namanya borrowing power. Jadi ketika kita bicara tentang unity, ada sebuah isu. Manusia itu suka berkompetisi.
Manusia itu suka lebih unggul dibandingkan sesamanya. Ketika kita pilih tempat studi, saudara, bukankah kita borrowing power? Ketika kita pilih tempat kerja, ketika kita pilih mau ibadah di gereja apa, saudara, saya nggak bilang borrowing power itu nggak boleh. Loh, tentu kita pasti cari yang terbaik. Nah, tapi seringkali borrowing power ini dilakukan untuk membuat relation yang hubungannya itu jadi vertikal. Jadi ada pemisahan antara aku dan orang lain yang statusnya itu berbeda. Ada pemisahan antara aku dan orang lain yang gak se-powerful aku. Nah, saudara, ini yang jadi persoalan. Kalau kita diberkati, boleh gak kita pakai hal-hal tertentu yang memberikan kita confident? Boleh gak kita pergi ke tempat tertentu, sekolah tertentu yang bikin kita feel confident? Saudara, boleh, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai itu kita pakai buat bikin relation yang sifatnya vertikal. Dan kalau kita lihat, saudara, orang-orang yang borrowing power, yang meminjam sana sini, sebetulnya adalah orang-orang yang inferior. Mereka punya inferiority complex. Artinya sebetulnya minder. Kalau lihat ke dalam diri dan jujur, dia sadar dia punya banyak kekurangan. Diri dia itu gak cukup ideal. Nah, kalau orang yang pribadinya sehat, ngerasa minder, tahu punya banyak kekurangan, dia akan work it out. Antara diri dia yang sekarang dengan diri dia yang ideal, ada gap. Saudara, kalau orang yang sehat dia gak merasa minder, dia akan berusaha untuk jadi memang versi ideal dari diri dia. Tapi orang-orang yang inferior biasanya ngambil shortcut. Saudara, dia ngerasa kurang dihargai, dia ngerasa kurang pintar, dia ngerasa kurang diakui. Instead of working things out, dia akan pinjam sana sini. Nah, sehingga ini yang terjadi di jemaat di Korintus. Meskipun seolah-olah mereka kelihatannya dewasa secara rohani, spektakuler, bisa pelayanan ini dan itu, punya karunia ini dan itu, sebetulnya orang-orang ini adalah orang-orang yang karakternya itu weak. Ya. Orang-orang yang kalau unsur borrowing power-nya itu diambil dari mereka, mereka gak punya apa-apa. Sehingga orang-orang ini seolah-olah superior, tapi sebetulnya fragile, rapuh. Jadi saudara, kita melihat bahwa seringkali ini terjadi di dalam komunitas Kristen sekalipun. Kita itu membangun identitas kita dari sesuatu yang lain. Kita tahu identitas kita sebetulnya adalah sebagai anak Tuhan. Tapi kita suka borrow identity dari hal-hal yang lain. Nah, sehingga identitas inilah yang buat kita jadi saling mengeksklusi. Saudara, sebagai contoh, saya adalah orang reform. Saya kenal betul orang reform itu karakteristiknya secara umum seperti apa, karena I'm one of them. Dan orang reform itu suka borrowing power dari doktrin reform, dari tradisi reform. Buat apa? Buat merasa superior dari orang-orang yang menurut kita gak terlalu bagus doktrinnya. Dan di sisi lain saya juga kenal dengan orang yang open-minded. Kelompok-kelompok yang mengaku aku gak terlalu kaku, aku open-minded. Dan orang-orang ini juga bisa pinjam power dari konsep open-mindedness. Buat ngapain? Buat menyerang orang yang dirasa kaku, yang dirasa terlalu tradisional. Nah, saudara punya pengalaman itu atau mungkin bisa bayangin. Sehingga identitas yang kayak gini, aku orang reform, yang satu lagi aku orang lebih open-minded, aku lebih progresif. Saudara, ini bikin kita saling mengeksklusi. Dan ini seringkali berujung pada yang namanya spiritual abuse. Ini jadi istilah yang sekarang cukup umum. Bukan physical abuse, bukan mental abuse, tapi spiritual abuse. Kita melakukan abuse. Abuse itu gak harus terang-terangan. Abuse itu bisa halus. Dan pakai embel-embel rohani. Makanya jadi spiritual abuse. Nah, saudara, kita perlu waspada akan hal ini. Kita pikir seringkali perilaku tribalisme. Tribalisme itu aku cuman bergaul sama kelompokku. Ini perilaku orang-orang primitif, saudara. Aku cuman bergaul sama klan aku doang. Kalau orang itu gak sesuai dengan tradisiku, kalau mereka gak mempraktikkan apa yang aku praktikkan, ya gak bisa gabung dalam kelompokku. Nah, ini namanya tribalisme. Kalau kamu mau jadi bagian dari diri aku, behavior kamu, belief kamu, tingkah laku kamu semuanya sama persis harus nurut sama kelompok aku.
Dan di dalam Alkitab kita lihat isu ini. Orang yang non-Yahudi harus disunat. Mati-matian Paulus berjuang, enggak, bukan sunat yang mempersatukan. Nah, sehingga ini juga terjadi ternyata. Di antara kita, orang-orang modern, kita pikir enggak lah ya, zaman sekarang yang di-celebrate itu perbedaan, yang dirangkul itu harusnya perbedaan. Tapi nyatanya no. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, seringkali kita berseteru. Saudara, saya ingat ketika waktu itu, beberapa tahun yang lalu saya mau masuk seminari, saya menggumulkan beberapa tempat. Dan dalam proses pergumulan itu saya biasanya cerita, sharing sama rekan-rekan hamba Tuhan yang senior, yang saya percaya. Saya sharing, saya kayaknya pengen masuk sini karena begini, begitu, dan sebagainya. Dan saudara, satu orang demi orang yang lain saya temui, mereka punya pendapat masing-masing. Dan biasanya secara umum mereka kan bilang, enggak, lu jangan ke situ, lu ke alma mater gua aja, kurang lebih kayak gitu. Kenapa? Ya karena di situ nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Saudara, kalau dalam bentuk suggestion mungkin wajar. Tapi berkali-kali yang saya dengar adalah kritikan dan hinaan. Lu jangan ke sini, nanti lu jadi begini, lu jadi begitu. Lu jangan ke sini, di situ tempatnya begini dan begitu. Saudara, bayangin ini di level mau masuk STT. Yang seharusnya kita tahu kalau kita masuk STT kita pelayanan bareng. Mau nanti lu lulusan mana ya kita jadi satu gitu. Tapi sebelum masuk aja udah ada yang seperti ini. Nah, jadi di balik selimut ternyata seringkali ada competition, ada persaingan. Dan ini selalu jadi tension buat kita. Antara cooperation dan competition kita itu selalu intention. Selalu ada tensi. Apakah aku mau cooperate dengan orang yang berbeda kelompoknya sama aku? Apalagi kalau orang yang berbeda ini aku anggap gak sebaik kelompok aku. Sehingga yang lebih mudah kita lakukan, seringkali kita itu berkompetisi secara gak sadar. Celakanya, kita itu berkompetisi atas sesuatu yang kita pikir rohani, kita pikir spiritual. Seolah-olah ini esensial untuk kehidupan rohani kita. Padahal kalau mau ditelusuri, mungkin ini bicara tentang aku punya inferiority dan superiority complex. Aku bergumul dengan keberhargaan diri, sehingga aku harus meminjam power dari kelompok tertentu. Nah, saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika kita bicara tentang unity, saudara, kenyataannya kok kayaknya pesimis banget ya. Kalau cuma bicara tentang kongko-kongko, ngumpul bareng, itu mudah. Kalau bicara tentang unity kita ngumpul buat jelekin kelompok yang lain, itu kan juga unity, itu mudah. Tapi kalau kita serius menggumulkan akan hal ini, unity sebagaimana dikehendaki, sebagaimana didoakan oleh Tuhan Yesus, dia pengen supaya anak-anaknya itu satu saat bersatu, saling mengasihi, saling melayani. Is it really possible? Ada begitu banyak hambatan. Setiap kita itu punya spiritual pathway yang berbeda. Saudara, Gary Thomas di dalam bukunya Sacred Pathway, dia bilang bahwa setiap orang Kristen itu beda, unik, gak bisa di-compare antara yang satu dan yang lain. Gak bisa dijadiin seragam. Ada orang yang bertumbuh lewat apa? Lewat pengetahuan kognitif, ini namanya kaum intelektual. Orang-orang reform, yang suka baca Alkitab, suka PA, suka seminar, suka dengar khotbah berat. Mereka merasa bertumbuh ketika pikiran mereka itu di-engage. Tapi gak semua orang seperti itu. Ada orang-orang yang bertumbuh lewat pelayanan sosial karena memang jiwanya itu adalah jiwa sosial. Ada orang-orang yang bertumbuh lewat praise and worship. Ada orang-orang yang bertumbuh lewat friendship. Ada orang-orang yang bertumbuh lewat spirituality, doa yang kusyuk, yang kontemplatif, yang meditatif. Jadi saudara, spiritual pathway setiap kita itu beda. Dan seringkali ketika kita bicara tentang unity, kita pikir ini harus sama. Padahal mau disamain sampai gimana pun gak bisa, karena ini keunikan dari masing-masing pribadi. Tuhan bisa pakai cara yang berbeda. Setiap orang itu diperlakukan secara khusus oleh Roh Kudus. Belum lagi kita punya masalah selera yang berbeda.
background yang berbeda. Selera musik beda aja kita bisa ribut gak kelar-kelar. Background yang berbeda, status pendidikan, aku lulusan ini, kamu lulusan itu dan sebagainya. So is unity really possible? Beda karunia rohani. Seringkali karena perbedaan karunia rohani, kita itu mudah untuk mengkritik. Mudah untuk mengidentify apa yang beda sama kita. Padahal kita juga punya kelemahan masing-masing. Jadi kalau unity itu bicara tentang selera harus sama, harus bergaul dengan kelompok yang sama, spiritual pathway-nya harus sama, saudara, is it really possible? Belum lagi kedewasaan rohani, setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang udah 20 tahun jadi orang Kristen, ada orang yang baru 1-2 tahun kenal Tuhan, mereka berada di satu kelompok yang sama. Apakah bisa ini bergandengan jalan bareng? Saudara, bicara tentang kedewasaan rohani, saya merasa seringkali kedewasaan rohani itu jadi hindrance, malah jadi hambatan. Karena orang yang merasa dewasa secara rohani itu biasanya merasa di atas awan. Saya pernah baca satu buku, judulnya adalah Passion and Purity. Ditulis oleh seorang penulis namanya Elisabeth Elliot. Saudara, sosok ini adalah sosok yang cukup terkenal. Jadi banyak orang yang baca bukunya dia, termasuk saya, dan terberkati. Jadi di dalam bukunya dia cerita tentang perjalanan kisah cintanya dia. Dia itu adalah seorang seminarian dari Wheaton College. Dan singkat cerita dia berpacaran dengan calon suaminya namanya Jim Elliot. Nah, Jim ini terpanggil untuk jadi missionary. Jadi perjalanan kisah cinta mereka itu susah, banyak tantangan, banyak rintangan. Dan di tengah-tengah semua itu Elizabeth cerita di dalam bukunya, dia coba untuk menjaga kekudusan. Kalau ketemu berduaan, gak macem-macem, gak pegangan tangan, gak pelukan, gak ciuman. Betul-betul berdoa sama Tuhan. Menjaga tradisi hidup kudus. Lalu saudara, di dalam salah satu lembar dari bukunya, dia menulis kayak gini. Aku ingin mempersembahkan diriku pada Tuhan. Aku gak pengen kayak perempuan-perempuan yang lain. Yang maaf, dia bilang murah. Karena udah dipegang sama laki-laki, udah dijamah, udah diraba. Aku gak pengen jadi orang yang murah seperti itu. Aku pengen jaga hidupku untuk Tuhan. Saudara, saya bertanya sekarang. Kok bisa? Apakah menjaga kekudusan itu sesuatu yang gak baik? Saudara, saya percaya yang dia lakukan itu bagus. Taat sama Tuhan. Sungguh-sungguh, bahkan mungkin sincere. Tapi di sisi lain di halaman bukunya itu dia juga bilang, gue gak mau kayak orang-orang yang lain yang udah disentuh. Sorry, mungkin bahasanya agak vulgar. Tapi bayangin, orang yang merasa dewasa secara rohani mudah sekali merendahkan orang lain. Tanpa memahami kompleksitas hidup, kenapa ada orang yang bergaul lebih bebas? Kita gak pernah tahu kondisi keluarganya, kondisi lingkungannya. Dan bagaimana kalau yang seperti itu ada di antara kita? Ada rekan-rekan yang mungkin punya masa lalu. Nah, saudara bayangin. Bahkan di dalam sincerity kita untuk mengejar dan menjaga kekudusan, untuk menjadi teladan. Selalu ada sisi-sisi yang kita perlu waspada. Apakah betul ya ketika aku itu trying to live a holy life, di saat yang bersamaan aku juga bisa menjadi sahabat bagi orang-orang yang standar hidupnya itu gak sama dengan aku. Dan ketika kita ngomong tentang unity, ini adalah satu poin yang penting. Sehingga kita akan sama-sama lihat, saya mengajak kita untuk membuka dari Efesus 2 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Mari kita sama-sama membaca bagian ini. Paulus bilang, ia datang, yaitu Kristus. Kristus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Kamu yang jauh di sini maksudnya adalah orang-orang yang kafir. Bangsa-bangsa yang gak mengenal Tuhan. Yaitu orang-orang di Efesus pada waktu itu. Mereka bukan umat pilihan, mereka bukan orang Yahudi.
Ia datang memberitakan damai kepada kamu yang jauh dan damai kepada mereka yang dekat. Mereka yang dekat itu maksudnya adalah orang-orang pilihan, orang-orang Yahudi. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Saudara, jadi pada waktu itu jemaat di Efesus itu ribut. Orang-orang Yahudi itu gak pengen orang-orang yang non-Yahudi mengambil bagian jadi orang Kristen tanpa disunat. Dan ini yang Paulus pertentangkan. Masuk ke dalam umat Tuhan, menjadi bagian dari keluarga Allah, ini bukan bicara tentang sunat menyunat. Ini bukan bicara tentang tradisi yang udah mati, yang masih harus terus dipertahankan. Bukan itu dasar dari unity. Sehingga kita tahu pada waktu itu bahkan Petrus pun gak mau duduk semeja sama orang-orang Gentile, sama orang-orang kafir yang non-Yahudi. Dan Paulus mengkritik, dia menganggap Petrus itu munafik. Kalau nggak ada orang-orang Yahudi yang dari Yerusalem datang, ya mungkin dia mau main sama Gentile, sama orang-orang kafir. Tapi ketika gerombolan-gerombolan Yahudi yang dari Yerusalem itu datang, Petrus langsung menarik diri. Saudara bayangin, saya heran sama Paulus. Saudara tahu Paulus itu siapa? Dia adalah orang Yahudi, orang Farisi, keturunan Benyamin. Dia punya pangkat, dia punya status sosial, dia punya kewarganegaraan Romawi. Bahkan kalau boleh jujur kita compare Petrus dengan Paulus. Saudara, Paulus bisa main sama Petrus aja harusnya kita heran. Paulus bisa main bekerja sama rasul-rasul yang lain, bekas nelayan, bekas pemungut cukai, itu harusnya kita heran. Gak ada orang Farisi yang kayak gitu. Bahkan saya mungkin bisa bilang setelah Tuhan Yesus sendiri, Paulus adalah orang nomor 2 yang paling influensial di dalam sejarah umat manusia. Dia tulis lebih dari setengah perjanjian baru. Sehingga kalau mau compare secara vertikal, Paulus ini statusnya jelas di atas Petrus dan murid-murid yang lain. Tapi dia rela untuk bergabung sama orang-orang ini. Orang-orang Yahudi yang gak Yahudi-Yahudi banget, ya betul Yahudi, tapi gak menjaga adat istiadat sama seperti Paulus. Sedangkan orang Yahudi seperti Petrus, dia gak mau main sama orang-orang kafir, gak mau bersahabat sama mereka. Mau tapi struggle dia. Takut orang lain nanti ngomong apa. Dan orang-orang Yahudi pada umumnya pada kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Saudara, dia dikenal sebagai rasul orang-orang non-Yahudi. Tapi dia bukan cuma jadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Paulus bersahabat sama mereka. Dia gak cuma duduk semeja. Saudara, kita tahu duduk semeja di dalam tradisi waktu itu artinya bersekutu. Artinya ini kita satu tahta, selevel, gak ada kasta. Ini hubungan yang horizontal. Antara kamu dan aku gak ada perbedaan, aku duduk semeja sama kamu. Artinya kita saling menyambut. Dan bahkan bukan cuma itu, kita tahu Paulus seringkali nginep di rumah orang-orang non-Yahudi. Dan berkali-kali kita lihat di suratnya, Paulus itu akhirnya yang jadi pemersatu. Saudara, pertanyaannya kok bisa? Apa yang menjadi basis? Apa yang menjadi dasar dari unity? Persekutuan antara Paulus dengan orang-orang yang dia layani. Paulus pernah bilang di dalam bagian yang lain, kalau aku mau hitung-hitung tentang status aku ini murid dari imam besar Gamaliel. Hari ke-8 aku disunat. Aku punya semuanya itu. Aku bisa borrowing power dari semuanya itu. Tapi dia bilang apa? Semuanya itu dianggap sebagai sampah. Karena dia paham bukan itu yang paling penting. Selama aku mempertahankan hal-hal ini, meskipun ini adalah privilege, aku gak bisa bergaul sama orang-orang yang gak punya privilege yang sama, yang backgroundnya beda sama aku. Nah saudara tahu Paulus pernah menulis, dia bilang bahwa di antara semua orang percaya, di antara semua murid, dia sadar betul dia adalah orang yang paling berdosa, orang yang paling hina, orang yang paling kotor. Menganiaya jemaat Tuhan, gak layak sebenarnya.
Tapi dia tahu dia dikasihi sama Tuhan, dia dikasih second chance, dia dikasih kesempatan. Dan gak cuma berhenti di situ, di surat Timotius ketika dia hampir berjumpa dengan ajalnya pada waktu itu, dia nulis satu hal lagi. Di antara semua orang berdosa, jadi yang pertama di antara semua murid, di antara semua orang-orang percaya, aku paling berdosa. Tapi terus dia bilang di 1 Timotius atau di 2 Timotius, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling hina. Saudara, sehingga melihat akan hal ini, kita tahu kenapa Paulus bisa duduk semeja sama orang-orang kafir, sama Gentiles. Kita bisa lihat kenapa Paulus itu gak lagi borrowing power dari semua privilege yang dia punya. Karena dia tahu kalau dia bisa ada sebagaimana dia ada sekarang, itu karena semata-mata anugerah dan pengampunan yang Tuhan Yesus karuniakan buat dia. Dan itu yang jadi basis dari kesatuan orang-orang Kristen. Setiap minggu di dalam pengakuan iman rasuli kita ucapin persekutuan orang kudus. Apa maksudnya persekutuan orang kudus? Maksudnya kita adalah orang-orang yang berdosa, sama berdosanya. Tapi kita semua dikuduskan di dalam Tuhan Yesus. Artinya kalau kita bisa hidup kudus sekalipun, itu bukan karena kekuatan dan perbuatan kita. Itu semata-mata anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan yang memampukan kita lewat karya Roh Kudus supaya kita bisa hidup kudus. Supaya kita bisa pengen belajar firman Tuhan. Nah, persekutuan orang kudus, kita semua adalah orang-orang yang ditolong sama Tuhan. Sehingga kalau kita gak sadar, dasar dan fondasi dari persekutuan kita sebagai orang-orang Kristen, dasar dari unity, kalau kita gak sadar itu semua adalah karena kasih Kristus, saudara, kita gak akan pernah berhenti berkompetisi. Ya, saudara, Paulus sadar, aku orang yang hina, dijamu sama Tuhan Yesus, rela menyatakan dirinya kepada aku. Dan ketika dia lihat saudara-saudari seiman yang dia layani, baik itu yang Yahudi atau non-Yahudi, saudara, dia tahu anugerah yang sama itu menyelamatkan semua orang, membawa semua orang untuk masuk. Bahkan ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita bisa bayangin kita duduk satu meja sama Tuhan. Semua dari kita, gak peduli status kita apa, gak peduli latar belakang pendidikan kita apa. Setiap minggu kita semua masih mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita masih berlutut. Semua kita adalah pendosa yang butuh belas kasihan Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar dari unity. Ini gak bicara tentang selera, aku harus sama seleranya dia. Ini gak bicara tentang aku harus sedewasa dia harus sedewasa aku. Ini gak bicara tentang kamu pakai sepatu aku pakai sepatu kamu, harus sama persis. Saudara, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah challenge yang setiap komunitas pasti hadapi? Memisahkan diri dari orang yang berbeda dengan kita. Kita lihat bahwa sebetulnya akar dari persoalan ini adalah masalah pride, masalah ego. Masalah aku pengen punya sesuatu, sehingga aku borrowing power dari sana sini. Saudara, secara menarik Timothy Keller itu bilang kesombongan, dosa pride, itu sebetulnya mirip sama plagiarisme. Saudara tahu plagiarisme ya? Nyolong apa yang bukan punya kita terus kita klaim itu punya kita. Itu namanya plagiarisme. Saya punya seorang teman, dia mengambil kuliah S2 di salah satu universitas yang paling ternama di negeri ini. Saudara, satu waktu lagi diskusi kelompok, temennya itu minta papernya dia, pengen tahu dia nulis apa. Dan tanpa rasa curiga dia kasih. Lalu di akhir semester dia baru tahu, ternyata ada bagian dari tugasnya, dari karya tulisnya yang dicomot, betul-betul literally 100% dicomot. Dijadiin paper, dijadiin bahan dari temen yang minjem itu. Ini namanya plagiarisme. Saudara, kalau dengar yang kayak gini kita rasanya aduh kok gak bertanggung jawab banget ya. Ini kelakuan yang orang-orang yang punya weak character ini ya kelakuannya kayak gini mungkin. Saudara, Timothy Keller bilang setiap kita itu mirip, setiap kita itu sebetulnya kayak gitu.
Kita selalu pinjem apa yang Tuhan kasih, kita pikir this is mine. Karunia rohani yang Tuhan kasih, kita pikir this is mine. Orang-orang yang bergaul sama kita, yang jadi teman kita, yang punya status sosial, kita pikir this is mine. Benda-benda yang kita punya, barang-barang yang kita punya yang mungkin bisa membuat kita, bisa boost self esteem kita, kita pikir this is mine. Teologi reform yang diturunin ke kita, tradisi yang terus kita jaga, kita pikir this is mine. Tadi saya udah mention, kesalehan yang kita punya, kita pikir this is mine. Tanpa kita menyadari semuanya itu dipinjemin ke kita. Sehingga kalau kita sampai sekarang gak sadar, apa yang kita miliki itu pemberian dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 Paulus bilang, apakah kamu gak sadar? Kenapa kamu meninggikan diri? Do you not realize apa yang kamu punya itu semata-mata adalah karena pemberian? Saudara, kalau kita kalau kita nggak realize akan hal itu, sampai kapanpun kita akan berkompetisi. Aku bisa jadi lulusan sekolah A, aku bisa jadi lulusan sekolah B, aku bisa bekerja di tempat ini dan itu. Semuanya itu adalah titipan. Aku dikasih pelayanan khusus, jabatan khusus, jadi pengurus, jadi majelis. Saudara, semuanya itu adalah titipan. Orang yang karakternya weak, yang lemah, akan selalu pakai semuanya ini untuk boosting self esteemnya dia. Merasa superior dibandingkan yang lain. Padahal sebetulnya di dalam hati dia tahu dia banyak kekurangan. Tapi dia gak pernah mau work it out secara sungguh-sungguh. Sehingga saudara, satu poin yang perlu kita tangkap pada pagi hari ini. Bicara tentang unity, ini gak bicara tentang kesamaan selera. Ini gak bicara tentang kesamaan spiritual pathway. Gaya kamu bertumbuh di dalam Tuhan kayak gitu aku harus ikutin. Gaya aku begini kamu harus ikutin. Ini gak berbicara tentang hal-hal ini. Saudara, jangan lagi kita ributin hal-hal yang seperti ini di dalam gereja. Mungkin ini isu yang agak sedikit sensitif. Tapi since kita udah ngomongin tentang unity in community, saudara, kita perlu paham. Ada banyak temptation. Ketika sekarang misalnya jemaat post-peak, kita jadi tubuh Kristus yang dalam tanda kutip agak independen. Saudara, jangan sampai ada persaingan di antara kita. Aku orang ini, aku orang itu. Aku stylenya begini, yang lain stylenya begitu. Saudara, hal-hal yang kepadanya kita borrowing power, seringkali hal itu jadi idol di dalam hidup kita. Saudara, tadi pagi saya bilang, buku KPPK, ini bisa jadi icon gak? Ini bisa jadi idol gak? Saya suka banget dengar orang-orang reform gitu ya, melakukan kritik ke orang-orang, ke teman-teman kita yang beragama Katolik. Jadi secara general mereka kan bilang orang Katolik berdoa misalnya, atau menyembah ke patung tertentu, atau pakai benda tertentu untuk menjadi icon, jadi jimat dalam tanda kutip. Saudara, apakah kita sebagai orang reform gak bisa melakukan itu? Karena selera kita, karena buku yang tadi saya pegang, saudara, kita bisa berantem. Harus begini, harus begitu. Dan saya gak cuma bilang orang-orang yang strict terhadap tradisi. Orang-orang yang open minded, yang merasa lebih progresif, lebih kontemporer, itu juga bisa jadi icon. Nih, aku lebih terbuka dari orang-orang yang kita pikir tertutup. Yang tertutup pikir ini terlalu bebas. Padahal bukan itu poinnya. Kalau kita bicara tentang unity semuanya harus sama, gak bakal pernah sama. Antara Gentiles dan Yahudi gak bakal pernah bersatu. Antara Paulus dengan murid-murid yang lain yang backgroundnya beda, mereka gak bakal pernah jadi satu. Antara tua yang muda gak pernah bakal jadi satu. Karena kita selalu borrowing power dari status kita, dari pengalaman hidup kita, dari jam terbang kita, dari kepintaran kita, dari pengalaman kita. Wah, you name it, all of it. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Saudara, bukannya gak boleh kita menjaga hal-hal yang baik. Bukannya gak boleh kita menjaga tradisi. Tapi kita harus careful. Jangan sampai semua yang baik yang Tuhan karuniakan ke kita ini
kita pakai untuk buat relationship yang sifatnya vertikal. Ini kelompokku, itu kelompokmu. Sehingga setiap hari saya pikir kita harus borrowing love. From who? Dari Tuhan Yesus. Yang melayani orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang melayani orang-orang yang religius dan orang-orang yang paling kotor dan hina sekalipun. Kita harus borrowing power. Setiap hari minta sama Tuhan. Ketika kita tempted, tergoda untuk membuat perpisahan dan pemecahan, mencetus itu meskipun dalam hal-hal yang sederhana. Saudara ingat, identitas kita bukan dari hal-hal itu. Paulus bilang di 1 Korintus 13, aku punya semuanya itu. Aku bisa bahasa malaikat sekalipun. Aku punya karunia rohani yang paling spektakuler sekalipun. Kalau gak ada kasih, gak ada artinya buat aku. Saudara paham apa yang paling penting sekarang? Kasih dari Kristus yang harus kita borrow, kita harus minta. Karena ketika kita bisa mengasihi sekalipun itu adalah pertolongan Tuhan. Saudara, saya ngomong kayak gini bukannya artinya doktrin itu gak penting. Tapi kalau memang kita jadi orang yang betul-betul mau menjaga pengajaran, strict sama doktrin, kita jangan lupa Alkitab itu doctrinally mengajarkan yang namanya kasih. Bahkan Paulus bilang di antara iman, pengharapan, kasih yang paling besar adalah kasih. Bagaimana mungkin kita mengoverlook, mengabaikan satu hal ini yang jelas-jelas obvious. Sehingga di dalam komunitas, fokusnya bukan lagi sama seleranya. Fokusnya bukan lagi pendapatku, pendapatmu harus sama. Fokusnya bukan lagi aku dari kelompok ini dan kamu dari kelompok itu. Salah satu harus ngikutin yang lain completely. Saudara, mari kita mengubah approach kita. Jadi komunitas yang saling mendukung, memberi encouragement, punya pengertian, saling ngerti apa kebutuhan kamu. Dan ketika tema kita pada tahun ini adalah unity, growing in community maksudnya. Mari kita belajar dari hal-hal yang paling basic dan sederhana. Mau gak kita bergaul, membangun komunikasi dengan orang-orang yang mungkin stylenya berbeda dengan kita. Dengan orang-orang yang mungkin kita punya generation gap. Apakah kita cukup rendah hati? Saudara, kalau gak punya kerendahan itu minta sama Tuhan. Borrow itu dari Kristus. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami akan satu hal. Seringkali gereja terpecah karena kami punya ego kami masing-masing. Kami mendahulukan hal-hal yang sekunder dan seringkali itu sebetulnya hanya bicara tentang ego kami. Seringkali kami gak suka ketika selera atau kepentingan kami terusik. Dan di balik semua ini kami bergumul. Kami paham bahwa sebetulnya kami ingin belajar untuk rendah hati, merangkul dan saling menghargai. Tapi dosa kesombongan ada di dalam diri kami dan terkadang begitu melekat. Kami butuh penghargaan manusia. Kami ingin dilihat sebagai sosok yang hebat. Itu adalah kelemahan kami sebagai manusia-manusia berdosa. Tapi pada pagi hari ini Engkau menyadarkan kami bahwa kami perlu belajar untuk ingin menjadi manusia rohani yang dewasa. Meninggalkan kekanak-kanakan kami. Kalau selama ini kami masih minum susu, kami perlu ingin untuk melangkah lebih lagi di dalam kehidupan kami. Menyenangkan hatimu, saling membangun dan saling mengasihi. Karena itu kami mau menyimpan firman pada pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap kami untuk menjadi agen pemersatu, pembawa damai di tengah-tengah tubuh Kristus. Tolong kami Bapa. Kami akan melanjutkan ibadah kami, Engkau juga yang sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.